Kita adalah arsitek masa depan, membangun fondasi peradaban dari ruang kelas. Di ajang apresiasi GTK 2025, saya hadir bukan sekedar berkompetisi, tapi untuk berbagi sebuah transformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf J, guru dari UPTD SD Impres Swakarsa, Kecamatan Toboyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Inilah persembahan dari hati. Ma Kincir, pembelajaran kontekstual penjumlahan melalui kincir dan simulasi kantin. Mari kita saksikan perjalanan dan manfaatnya. Bagaimana kita memastikan pengetahuan itu berakar kuat? Bagaimana kita melahirkan generasi yang tidak hanya pintar menjawab, tapi juga bertindak? Inilah yang akan kita bahas. Sesuai dengan yang saya alami di kelas, ternyata masih adanya murid yang kesulitan dalam melakukan operasi penjumlahan. Murid belum terbiasa mengaitkan pembelajaran dengan aktivitas kesehariannya. Pembelajaran di kelas kadang cenderung pasif dan tidak menggembirakan. Hasil rapor pendidikan di tahun 2025 juga menunjukkan dari aspek numerasi masih dalam kategori sedang. Sehingga saya pun kemudian mencari solusi nyata untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut, agar supaya pembelajaran murid akan lebih bermakna bukan hanya di kelas saja, tapi juga dalam kehidupan sehari-harinya. Setiap guru memiliki impian untuk menciptakan ruang belajar yang hidup dan bermakna. Melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna tidaklah mudah. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri, seperti penerapan metode inquiry learning menuntut saya sebagai guru untuk mampu menggeser peran dari pemberi jawaban menjadi fasilitator dan pemicu. Mengatasi pola pikir pasif dan ketergantungan murid pada guru, mampu membangun kemitraan pembelajaran, optimalisasi background sebagai ruang belajar. Saya juga mempelajari hasil capaian rapor pendidikan tahun 2025 dalam aspek numerasi yang menunjukkan bahwa salah satu akar permasalahannya adalah kompetensi pada domain bilangan, yang artinya di mana kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten bilangan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Langkah awal yang kemudian saya lakukan adalah melaksanakan asesmen awal tentang penjumlahan yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman murid masih sangat beragam, yakni ada yang belum paham dan paham sebagian. Saya kemudian menampilkan gambar yang menarik mengenai transaksi di kantin, khususnya adegan di mana pembeli ragu-ragu menghitung total harga dari 2 atau 3 item yang dibelinya. Saya juga memperkenalkan kincir penjumlahan, menjelaskan bahwa alat ini dapat untuk membantu memecahkan masalah total belanjaan, tetapi cara kerjanya dibuktikan oleh murid itu sendiri. Selanjutnya, saya mengajukan pertanyaan pemicu, seperti pernahkah kalian merasa sulit menghitung total belanjaan jika kalian membeli 2 atau 3 item di kantin? Operasi hitung apa yang harus kita gunakan untuk mengetahui total uang yang harus kita bayar, dan bagaimana cara menghitungnya tanpa salah menyimpan bilangan. Nah sekarang silakan maju ke depan. Yang memegang angka 1 di samping kanannya Pak Guru, yang memegang angka 2 di samping kirinya Pak Guru. Nah, 1 di sini, 1. Ya, 2 di sini. Murid secara berkelompok merumuskan dugaan atau hipotesis awal mereka tentang bagaimana total harga dihitung dan mencatat. Selanjutnya, murid diajak berkunjung ke kantin sekolah. Dalam tahapan ini, murid akan mencatat 3 data kunci, yakni harga item A, harga item B, dan juga total uang yang diminta oleh penjual. Oke, so berapa total belanjanya?
Semuanya 20.000 kalau sama semangka. Ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, jadi itulah tadi kegiatan simulasi kita tentang transaksi yang ada di kantin, ya. Nah, Bapak lihat ini sudah ada banyak belanjaannya nih. Ada yang beli semangka, ada yang beli cilok, ada yang beli sosis. Nah, ini juga beli cilok, beli semangka, ya. Nah, oke, silakan dibawa jajanannya ke kelas kita, nanti akan menghitung jumlah belanjaan kita. Oke, silakan dibawa. Dalam tahapan ini, murid kemudian menjumlahkan langsung dari data transaksi mereka di kantin, yang dimana menggunakan teknik menyimpan. Selanjutnya dibuktikan dengan menggunakan kincir penjumlahan yang menjadi alat bantu manipulatif dan verifikator, sehingga menjadi solusi untuk memecahkan soal penjumlahan terkait proses dan hasilnya. Seperti ketika roda A diputar ke harga item A dan roda B ke harga item B, kincir akan membantu murid bisa melihat bagaimana 10 satuan berubah menjadi 1 puluhan. Yang dimana hasil yang ditunjukkan oleh kincir haruslah sama dengan total belanjaan dan jumlah uang yang diminta oleh penjual di kantin. Ini merupakan momen pembuktian yang kuat dan konkret. Berdasarkan seluruh tahapan penyelidikan terkait data kantin, verifikasi kincir, dan lembar tugas, murid telah mampu merumuskan kesimpulan umum bahwa penjumlahan adalah operasi matematika yang tepat untuk menghitung total dan proses menyimpan pada penjumlahan bilangan besar. Selanjutnya, guru memberikan asesmen formatif dalam bentuk background mode kertas yang menguji kemampuan murid menyelesaikan soal penjumlahan baru untuk memastikan bahwa konsep yang ditemukan telah menjadi pemahaman mendalam. Adapun praktik baik pembelajaran tersebut tidak hanya berhenti di kelas saya saja, namun juga aktif saya bagikan dengan rekan guru di sekolah. Di sini muncul angka 3, berarti dia tuliskan 3 di sini, dia ambil di sini. Ya, diputarkan berarti nanti dong. Nah, nanti ambil di sini anunya. Ambil di sini sticknya berapa jumlah dari putaran pertama, ya simpan di sini. Nah, kemudian dia putar lagi untuk angka kedua. Nah, kemudian di sini muncul angka 5. Nah, dia ambil lagi 5 stick. Nah, setelah itu dia tuliskan di sini 3 ditambah 5. Dia mau bersusun, dia mau mendatar, silahkan. Dia pakai spidol kan, kualitas pakai spidol. Kemudian Jadi pembelajaran hari ini sangat seru karena kita bisa menggunakan kincir penjumlahan dan juga memakai stick. Jadi stick gunanya bukan cuma untuk bermain, tapi juga bisa untuk belajar. Nah, setelah itu kita berkunjung ke kantin dan kita berbelanja. Tapi kita bukan cuma berbelanja saja, kita juga menghitung belanjaan yang kita beli. Alhamdulillah, dengan adanya alat peraga kincir angka ini dapat memudahkan saya dalam mengajar di kelas, tentunya memudahkan murid saya dalam belajar perkalian karena ada beberapa siswa yang memang membutuhkan media benda konkret. pelibatan dalam lomba ini telah mengajarkan saya satu hal penting, menjadi pemicu dan energi positif tak ternilai. Saya percaya bahwa setiap guru mampu menciptakan kincir-kincirnya di kelas masing-masing. Teruslah berinovasi karena dampak kecil kita hari ini adalah masa depan besar bagi generasi penerus. Salam inovasi, terima kasih.